Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Jadi jamaah sekalian, perkenalkan saya Nurman Syahsyakban Maulana dari Pondok Pesantren MTS Asadiyah Putra Pusat Sengkang milik Menteri Agama RI. Pada malam ini akan membawakan ceramah yang berjudul 3 Nasihat Bijak. Jadi ulama terdahulu telah menyarankan beberapa nasihat kepada kita sekalian, yaitu yang pertama, tamasya ila mustaswa lita'lama nikmat as-sihah. Artinya, berkunjunglah ke rumah sakit agar engkau merasakan yang namanya nikmat kesehatan. Nasihat pertama ini mengajarkan kita agar berkunjung ke rumah sakit. Untuk apa? Kita adalah nikmat as-sihah, agar kita merasakan yang namanya nikmat kesehatan. Bisa kita lihat dalam rumah sakit banyak orang yang merasakan yang namanya kesakitan ataupun sedang dalam keadaan yang terpuruk. Padahal kita telah meyakini bahwa kekayaan yang sebenarnya yaitu adalah berupa harta atau memiliki banyak benda. Tetapi kekayaan yang sesungguhnya adalah kesehatan. Ada suatu kisah dari Arab Saudi tentang suatu orang, yaitu seorang pak tua yang memiliki penyakit asma. Saat dia dilarikan ke rumah sakit dan diberikan pertolongan berupa oksigen, ketika selesai pengobatan kurang lebih 24 jam atau 1 hari, dia pun disuruh membayar, yaitu 2.400.000. Namun pak tua ini tiba-tiba menangis. Mengapa begitu? Karena dia merasa bahwa selama dia hidup 74 tahun dia diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun dia merasa kurang bersyukur karena pada suatu hari dia diberikan penyakit asma dan disuruh membayar 2.400.000. Dia merasa sungguh sangat kurang bersyukur. Untuk itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ni'matani mawqulun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Artinya, ada 2 nikmat yang sering dilupakan oleh manusia, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Banyak manusia yang memiliki nikmat kesehatan dan tidak memiliki yang namanya nikmat kesempatan. Yang memiliki kesehatan tetapi sibuk bekerja, tidak sempat meluangkan waktu kepada keluarganya. Ada juga yang memiliki nikmat kesempatan tetapi tidak memiliki nikmat kesehatan, yang mungkin sedang terbaring di rumah sakit tanpa bisa yang namanya bekerja. Jamaah rahimakumullah. Nasihat kedua yaitu tamasya ila sajdi lita'lama nikmatal hurriyah. Artinya, berkunjunglah ke penjara agar engkau merasakan yang namanya nikmat kebebasan. Mungkin dari kita sekalian ada mungkin kerabat dekat kita yang mungkin masuk penjara karena melanggar hukum. Ia dimasukkan ke penjara dan direnggut kebebasannya. Untuk itu kita disarankan untuk mengunjunginya. Agar apa? Kita adalah nikmat al-hurriyah, agar kita merasakan yang namanya nikmat kebebasan. Banyak manusia yang tidak luput dari yang namanya kesalahan. Untuk itu setiap kesalahan yang diperbuat bisa dihapus dengan kebaikan amal yang mereka buat. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hasanati yuzhibnas sayyi'at. Dzalika dzikran lizakirin." Artinya apa? Sesungguhnya kebaikan-kebaikan menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi mereka yang senantiasa mengingat Tuhannya. Quran surah Hud ayat 115. Nasihat yang terakhir yaitu tamasya ila maqbarati lita'lama nikmatal hayy. Artinya, berkunjunglah ke kuburan agar engkau merasakan yang namanya nikmat kehidupan. Jadi mungkin dari kita, banyak sekalian dari kita
Dan ketika kita berziarah kubur, hanya mengunjungi makam tersebut, lalu menyiram-nyiramnya, menaruh-naruh bunga, tanpa adanya mengambil pelajaran bahwa kematian sungguh ada, kematian sungguh nyata, dan pasti kematian akan terjadi kepada kita sekalian. Untuk itu, Nabi SAW menyarankan dalam hadisnya, Bismillahirrahmanirrahim, kafa bil mauti wa'izan, wa kafa bil yakini inan, wa kafa bil ibadati sublan. Artinya, cukuplah kematian sebagai nasihat, cukuplah keyakinan sebagai kekayaan, dan cukuplah ibadah sebagai kesibukan. Hadis riwayat Bukhari. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyarankan bahwa ketika kita masih hidup, ambillah pelajaran dari hidup itu, dan juga iman yang kita perlu perbanyaklah, dan kehidupan kita manfaatkan untuk ibadah sehingga menjadi kesibukan kita sendiri. Dari nasihat-nasihat berikut mungkin menjadi pelajaran bahwa kita dunia ini sementara, bukan selamanya. Banyak yang mendengar istilah bahwa dunia ini bukan tempat tinggal, melainkan tempat meninggal. Allah Subhanahu wa taala kembali berfirman, "Kullu nafsin dzaiqatul maut, tsumma ilaina turja'un." Setiap yang bernyawa pasti merasakan yang namanya kematian, dan kepada Tuhan-Nya lah mereka kembali. Quran surah Al-Baqarah. Untuk itu selama kita hidup, semoga kita bisa melaksanakan yang namanya amal-amal kebaikan, dan nantinya semoga kita menghadapi